Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Gimana keadaannya hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu mau tanya sedikit nih. Coba deh kalian bayangin kalau di sebuah kantor semua dokumen itu diletakkan sembarangan. Gak ada yang tahu di mana surat penting disimpan, gak ada yang tahu dokumen lama ditaruh di mana. Kalau kayak gitu, menurut kalian apa yang akan terjadi? Nah, betul sekali. Pekerjaan bisa menjadi kacau, pencarian dokumen menjadi lama, bahkan bisa kehilangan informasi yang paling penting. Oleh karena itu, dalam sebuah kantor diperlukan banget yang namanya pengelolaan arsip yang baik. Jadi anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang pengelolaan arsip dalam administrasi perkantoran. Baik ya, kita mulai dari pengertian terlebih dahulu. Menurut kalian, apa sih yang dimaksud dengan arsip itu? Jadi, secara umum, arsip adalah dokumen atau catatan yang berisi informasi penting yang disimpan karena memiliki nilai guna bagi suatu organisasi ataupun perusahaan. Arsip bisa berupa berbagai bentuk, misalnya surat masuk, surat keluar, dokumen laporan, nota, kontrak kerja, dan data pegawai. Jadi, nggak semua kertas di kantor disebut arsip. Arsip adalah dokumen yang memiliki nilai informasi dan perlu disimpan. Contoh sederhananya gini, misalnya di sebuah perusahaan ada surat perjanjian kerjasama dengan perusahaan lain. Nah, surat tersebut harus disimpan dengan baik karena mungkin suatu saat akan dibutuhkan kembali. Kalau surat itu hilang, bisa repot sekali kan? Makanya, kearsipan sangat penting dalam administrasi perkantoran. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi arsip. Arsip tidak hanya sekedar disimpan saja, tetapi memiliki beberapa fungsi penting dalam organisasi. Fungsi yang pertama yaitu sebagai sumber informasi. Arsip menyimpan berbagai informasi penting yang bisa digunakan ketika dibutuhkan. Contohnya, jika pimpinan ingin melihat laporan kegiatan tahun lalu, maka arsip tersebut bisa dijadikan sumber informasi. Yang kedua, sebagai alat bukti. Arsip juga bisa menjadi bukti resmi. Misalnya, surat perjanjian, bukti transaksi, dan dokumen kontrak. Jika suatu saat terjadi masalah atau sengketa, arsip tersebut dapat digunakan sebagai bukti. Ketiga, sebagai bahan pengambilan keputusan.
Pemimpin perusahaan sering menggunakan arsip sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan. Contohnya seperti melihat laporan keuangan sebelumnya sebelum membuat kebijakan baru. Keempat, sebagai memori organisasi, arsip juga dapat menjadi catatan sejarah perjalanan sebuah organisasi. Misalnya, dokumen berdirinya perusahaan, kegiatan penting, atau pencapaian yang pernah diraih. Jadi, kalau dipikir-pikir, arsip ini seperti ingatan sebuah kantor. Kalau arsip hilang, kantor seperti kehilangan memori. Ibaratnya, kalau manusia lupa, masih bisa tanya teman. Tapi kalau arsip hilang, wah, bisa panik satu kantor. Selanjutnya, kita bahas jenis-jenis arsip. Arsip dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, arsip aktif. Arsip aktif adalah arsip yang masih sering digunakan dalam kegiatan sehari-hari di kantor. Contohnya, surat yang baru diterima dan dokumen proyek yang masih berjalan. Biasanya sih arsip aktif kayak gini tuh disimpan di tempat yang mudah banget untuk dijangkau. Yang kedua, arsip inaktif. Arsip inaktif adalah arsip yang sudah jarang digunakan tetapi masih perlu disimpan. Contohnya kayak laporan kegiatan tahun sebelumnya. Arsip ini biasanya dipindahkan ke tempat penyimpanan khusus seperti ruang arsip. Yang ketiga ada arsip statis. Arsip statis adalah arsip yang memiliki nilai sejarah dan harus disimpan secara permanen. Contohnya seperti dokumen pendirian perusahaan dan dokumen penting negara. Arsip ini biasanya disimpan dalam waktu yang sangat lama. Sekarang kita bahas sistem penyimpanan arsip. Dalam administrasi perkantoran, terdapat beberapa sistem penyimpanan arsip. Yang pertama, sistem acap. Arsip disimpan berdasarkan huruf atau namanya. Contohnya, A untuk Andi, B untuk Budi, dan C untuk Citra. Sistem ini tuh sering digunakan untuk arsip yang berkaitan dengan nama orang atau perusahaan. Yang kedua, sistem nomor. Arsip disimpan berdasarkan nomor tertentu. Contohnya, dokumen diberikan kode seperti 001, 002, 003, dan seterusnya. Yang ketiga, sistem tanggal atau kronologisnya. Arsip disusun berdasarkan urutan waktu atau tanggal. Biasanya digunakan untuk dokumen yang berkaitan dengan kegiatan sehari-hari. Keempat, ada sistem subjek.
Arsip dikelompokkan berdasarkan topik atau masalah tertentu. Misalnya, arsip keuangan, arsip kepegawaian, dan arsip pemasaran. Dari penjelasan tadi, kita bisa melihatkan gimana pengelolaan arsip yang baik sangat penting. Dari penjelasan tadi, kita jadi bisa melihat kan bahwa pengelolaan arsip yang baik itu sangat penting. Beberapa manfaat pengelolaan arsip yang baik antara lain, pertama, memudahkan pencarian dokumen. Kedua, menghemat waktu kerja. Ketiga, menjaga keamanan informasi. Dan yang keempat, meningkatkan efisiensi pekerjaan di kantor. Coba deh bayangin, kalau seorang sekretaris diminta pimpinan mencari dokumen penting, tetapi arsipnya berantakan. Bisa-bisa mencari satu dokumen saja membutuhkan waktu berjam-jam. Makanya, dalam administrasi perkantoran, kearsipan merupakan bagian yang sangat penting. Baik, kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu prinsip-prinsip kearsipan. Dalam pengelolaan arsip, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan agar arsip dapat dikelola dengan baik. Yang pertama, prinsip mudah ditemukan. Arsip harus disimpan dengan sistem yang memudahkan pencarian. Artinya, ketika arsip dibutuhkan, kita tidak perlu mencari terlalu lama. Yang kedua, prinsip keamanan. Arsip harus dijaga keamanannya, terutama yang bersifat rahasia. Contohnya, data karyawan sama dokumen keuangan. Yang ketiga, prinsip keawetan. Arsip harus dijaga agar tidak cepat rusak. Misalnya, tidak terkena air, tidak lembab, dan tidak terkena sinar matahari langsung. Yang keempat, prinsip efisiensi. Pengelolaan arsip harus hemat waktu, tenaga, dan biaya. Jadi, tidak hanya disimpan, tetapi juga harus memperhatikan prinsip-prinsip tersebut agar pengelolaannya optimal. Selanjutnya, kita bahas klasifikasi arsip. Klasifikasi arsip adalah proses pengelompokan arsip berdasarkan kategori tertentu. Tujuannya agar arsip lebih terorganisir. Contoh klasifikasi arsip pertama, berdasarkan masalah seperti keuangan, kepegawaian, dan pemasaran. Yang kedua, berdasarkan wilayah. Yang ketiga, berdasarkan waktu. Dan yang keempat, berdasarkan jenis dokumen. Dengan adanya klasifikasi,
kita bisa lebih cepat menemukan arsip tanpa harus membuka satu persatu. Sekarang kita masuk ke materi yang sedikit lebih lanjut, yaitu jadwal retensi arsip. Apa itu retensi? Retensi adalah jangka waktu penyimpanan arsip. Artinya, tidak semua arsip disimpan selamanya. Contoh, surat biasa itu biasanya disimpan cuman 2-5 tahun. Lalu, dokumen penting bisa disimpan lebih lama lagi. Dan yang terakhir, dokumen sejarah bisa disimpan secara permanen. Jadi, setiap arsip itu punya masa hidup. Kalau sudah melewati masa retensinya, arsip bisa saja dimusnahkan, dipindahkan, atau disimpan permanen. Hal ini penting supaya arsip tidak menumpuk dan tetap tertata. Kalau arsip sudah tidak diperlukan, apakah boleh langsung dibuang? Jawabannya tidak. Arsip harus dimusnahkan dengan cara yang benar. Berikut cara pemusnahan arsip. Yang pertama, bisa dibakar. Yang kedua, bisa dihancurkan menggunakan mesin penghancur kertas. Dan yang ketiga, dicacah menjadi bagian kecil. Kenapa tidak boleh sembarangan? Karena bisa saja arsip tersebut mengandung informasi penting atau rahasia. Kalau dibuang begitu saja, bisa disalahgunakan oleh pihak lain. Sekarang, kita bahas siapa yang bertanggung jawab terhadap arsip. Dalam kantor, ada yang disebut petugas kearsipan atau arsiparis. Tugasnya antara lain menerima dan mencatat arsip, menyimpan arsip, menjaga arsip, dan membantu pencarian arsip. Jadi, pekerjaan ini bukan pekerjaan sepele ya, butuh ketelitian, kerapian, dan juga tanggung jawab. Selain keterampilan, ada juga etika dalam pengelolaan arsip. Contohnya, menjaga kerahasiaan umum, tidak menyalahgunakan informasi, tidak merusak arsip, dan yang keempat, bertanggung jawab terhadap data. Karena arsip itu berhubungan dengan informasi penting, jadi harus dijaga dengan baik, tidak boleh sembarangan dibuka ataupun disebar. Baik, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu sistem penyimpanan arsip berdasarkan lokasi pengelolaannya. Ada dua sistem yang sering digunakan. Pertama, sistem sentralisasi. Dalam sistem ini, semua arsip disimpan di satu tempat khusus, biasanya di bagian kearsipan. Kelebihannya, yang pertama, lebih terkontrol.
Yang kedua, lebih rapi. Dan yang ketiga, mudah untuk diawasi. Kekurangannya, butuh waktu untuk mengambil arsip dan bisa saja terjadi penumpukan di satu tempat. Yang kedua, sistem desentralisasi. Arsip disimpan di masing-masing bagian atau divisi. Kelebihannya, lebih cepat untuk diakses dan tidak perlu ke bagian yang lain. Kekurangannya, bisa kurang terkontrol dan risiko tidak seragam. Biasanya, perusahaan besar menggunakan kombinasi keduanya, yaitu sistem penggabungan. Sekarang kita bahas hal yang sangat penting, yaitu penemuan kembali arsip. Tujuan utama dari penyimpanan arsip adalah agar bisa ditemukan kembali dengan cepat. Cara menemukan arsip yang pertama bisa melalui indeks, yang kedua menggunakan kode atau nomor, yang ketiga berdasarkan klasifikasi, dan yang keempat menggunakan sistem komputer. Semakin baik sistem penyimpanan, maka semakin cepat arsip ditemukan. Kalau sistemnya buruk, ya siap-siap cari sambil panik. Selanjutnya yaitu pengendalian arsip. Pengendalian arsip bertujuan untuk memastikan bahwa arsip tidak hilang, tidak rusak, dan tidak disalahgunakan. Lalu, bentuk-bentuk pengendaliannya adalah pencatatan keluar masuk arsip, penggunaan kartu kredit, dan pembatasan akses. Misalnya, ada seseorang ingin meminjam arsip, maka harus dicatat. Jadi tidak boleh sembarangan ambil lalu tidak dikembalikan. Dalam praktiknya, pengelolaan arsip sering menghadapi berbagai masalah. Beberapa di antaranya penumpukan arsip, kurangnya tempat penyimpanan, kurangnya tenaga ahli, sistem yang tidak teratur, dan kehilangan arsip. Kalau masalah ini tidak diatasi, bisa berdampak besar pada kinerja perusahaan. Untuk mengatasi masalah tersebut, ada beberapa solusi yang bisa dilakukan. Yang pertama, menggunakan sistem penyimpanan yang tepat. Kedua, melakukan digitalisasi arsip. Ketiga, memberikan pelatihan kepada pegawai. Dan yang keempat, melakukan penyusunan arsip secara berkala. Jadi, tidak hanya tahu masalahnya, tapi juga harus tahu solusinya. Sekarang kita berdalam lagi tentang digitalisasi arsip. Digitalisasi arsip adalah proses mengubah arsip fisik
menjadi bentuk digital. Contohnya, scan dokumen menjadi PDF, lalu menyimpan file di komputer atau cloud. Manfaat digitalisasi yang pertama menghemat ruang, kedua mempermudah pencarian, dan yang ketiga mengurangi risiko kerusakan. Tantangannya, keamanan data. Tantangannya ada di keamanan data, kebutuhan teknologi, dan biaya awal. Makanya, di era sekarang, kemampuan mengelola arsip digital itu sangat dibutuhkan. Kalau kalian ingin bekerja di bidang administrasi perkantoran, khususnya kearsipan, ada beberapa kompetensi yang harus dimiliki. Yang pertama, teliti. Yang kedua, rapi. Yang ketiga, disiplin. Keempat, mampu menggunakan teknologi. Dan yang kelima, bertanggung jawab. Karena pekerjaan ini berhubungan dengan data penting, jadi tidak boleh sembarangan. Baik, sebelum kita akhiri, saya ingin memberikan beberapa pertanyaan. Silakan dipikirkan ya. Yang pertama, diingat ini, apa yang dimaksud dengan arsip? Terus yang kedua, sebutkan nanti apa saja ya fungsi arsip tadi. Yang ketiga, apa perbedaan arsip aktif dan yang inaktif? Yang keempat, mengapa sih arsip harus dikelola dengan baik? Kalau kalian bisa menjawab pertanyaan ini, berarti kalian sudah memahami materi hari ini. Kita sudah membahas materi yang cukup lengkap mengenai kearsipan dalam administrasi perkantoran, mulai dari dasar hingga ke tahap lanjutan seperti retensi arsip, permusnahan arsip, hingga etika dalam pengelolaannya. Semoga materi ini bisa memberikan gambaran nyata tentang bagaimana sih pengelolaan arsip di dunia kerja nanti, dan semoga kalian bisa menerapkan tidak hanya di kantor, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Baik, karena waktu kita sudah cukup panjang, kita akhiri pembelajaran hari ini. Saya berharap materi yang sudah kita bahas dari awal sampai akhir bisa dipahami dengan baik. Dan yang paling penting, kalian bisa menerapkannya baik di sekolah maupun nanti di dunia kerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari pembelajaran hari ini, kita dapat menyimpulkan bahwa arsip adalah dokumen penting yang perlu disimpan. Kedua, arsip memiliki fungsi sebagai sumber informasi, bukti, dan memori organisasi. Ketiga, arsip memiliki beberapa jenis seperti arsip aktif, inaktif, dan statis. Lalu yang keempat,
Penyimpanan arsip dapat menggunakan berbagai sistem seperti abjad, nomor, tanggal, dan subjek. Teman-teman, semoga materi hari ini dapat menambah pengetahuan kalian mengenai pentingnya pengelolaan arsip dalam administrasi perkantoran. Nanti kalau suatu saat kalian bekerja di kantor, mungkin kalian juga akan berhubungan langsung dengan kegiatan kearsipan. Akhir kata, terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.